Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba. Tibtu wa taba rasulullah wa tabawwatu min jannati manzil. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Allah yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi kita disebutkan bahwa kita pada malam hari ini akan bersama-sama memahami dan merenungkan ayat-ayat Allah yang akan kita pelajari atau kita kaji malam ini insyaallah adalah surat Al-Fil ya. Surat Al-Fil. Al-Fil itu artinya adalah gajah ya. Karena itu ini adalah surat yang bercerita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan pasukan bergajah yang akan menghancurkan Baitullah ya. Lebih lanjut mari kita baca terlebih dahulu untuk kemudian insyaallah kita akan berusaha memahaminya. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat apa yang telah diperbuat oleh Allah Rabb engkau terhadap para pemilik gajah, ashabul fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Ia telah menjadikan tipu daya mereka itu di dalam menyesatkan diri mereka sendiri yang telah membuat mereka itu menjadi orang-orang yang binasa. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Dia telah mengutus kepada mereka itu burung-burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung ababil itu melempari mereka dengan batu yang terbuat dari tanah liat. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Batu-batu itu telah membuat mereka seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat ya.
Hadirin rahimakumullah, ya sebagaimana tadi disebutkan bahwa surat ini bercerita tentang apa yang terjadi dengan ashabul fil, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayat ini mengingatkan kita tentang sikap Allah terhadap orang-orang yang memeranginya. Jadi konon ceritanya ashabul fil itu adalah terdiri dari pasukan bergajah yang datang dari Yaman. Jadi ketika itu Yaman adalah menjadi pusat kekristenan di Timur Tengah, ya. Sekarang tentu saja Yaman itu menjadi negara Muslim yang sangat baik, ya. Tetapi dulu wilayah-wilayah seperti Yaman, ya, kemudian Eritrea, nah ini adalah wilayah-wilayah yang menjadi pusat kekristenan itu. Karena itu maka misalnya kita mengenal sejarah tentang Najasyi misalnya, ya. Najasyi itu di Habsyah, berpuasa di Habsyah. Habsyah itu adalah wilayah-wilayah seperti yang sekarang disebut dengan Eritrea, Ethiopia, ya. Dan wilayah ini adalah wilayah Arab. Jadi sebelum Jazirah Arabia menjadi Arab, maka pusat Arab itu adalah Yaman itu. Karena itu di dalam kajian antropologi Arab sering disebut bahwa ada yang disebut dengan Arab yang mu'arribah, ada Arab yang musta'rabah. Arab yang mu'arribah itu artinya adalah Arab yang mengarabkan, jadi pusat Arab, ya. Dari mana pusatnya? Yaman itu. Karena itu dulu ketika Hajar bersama Ismail berpindah ke Makkah di Wadi Nubairi bi zar'in 'inda baitikal muharram, ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hajar itu bukan orang Arab, ya, karena Hajar itu kan berasal dari Mesir. Mesir itu bukan Arab. Mesir itu menjadi Arab itu setelah ditaklukkan oleh Amr bin As. Ya, disitulah kemudian terjadi Arabisasi. Arabisasi berbarengan dengan Islamisasi tahun 641 Masehi. Sebelumnya bukan Arab. Karena itu maka Mesir itu dikenal sebagai, ya, bangsa Koptik. Ya, Koptik itu konon itu nama itu bermetamorfosis menjadi apa yang sekarang disebut dengan Egypt, ya, Mesir. Al-Quran menyebutnya Misra, udkhulu Misra, ya. Insyaallahu aminin, udkhulu Misran fa inna lakum ma sa'altum misalnya. Al-Quran menyebutnya dengan kata Mesir, ya. Dalam sejarah-sejarah mereka menyebutnya Egypt atau terkadang disebut dengan Koptik, ya. Ini adalah bangsa yang berbicara dengan bahasa Koptik. Hurufnya adalah huruf helioglif, gitu. Dan itu menjadi huruf-huruf yang mereka banggakan karena ini tanda bahwa mereka memiliki peradaban kuno yang sangat panjang, yang sangat besar. Nah, jadi ketika Hajar itu berpindah dari Palestina ke Makkah, nah mereka adalah orang yang bukan Arab. Ibrahim juga bukan bangsa Arab karena Ibrahim adalah bangsa Ibrani, ya. Nah, karena itu maka ketika di situ ada kehidupan di mana Hajar bersama Ismail itu, kemudian di situ ada air, maka burung-burung juga terlihat singgah di situ karena burung tentu saja juga mencari air. Orang-orang yang sedang melakukan safar dari Yaman itu, kemudian mereka mencari air dan kemudian melihat di situ, kesitulah banyak burung yang terbang. Mereka memprediksi bahwa di situ akan ada air, ada lembah, di situ ada air, dan kemudian mereka mendatanginya, betul bahwa di situ ada air yang menjadi pusat kehidupan. Karena itu maka mereka meminta izin kepada Hajar untuk ikut tinggal di tempat itu. Nah,
Jadi disitulah yang kemudian disebut bahwa keturunan Hajar, keturunan Ismail ini disebut dengan musta'robah, ya, adalah bangsa yang terarabkan atau diarabkan. Siapa yang mengarabkannya adalah orang-orang kafilah yang datang dari Yaman itu. Nah, jadi ya Ashabul Fil itu adalah datang dari Yaman, di situ adalah bangsa Arab, ya. Dan di situ ada kekuasaan yang cukup besar, ya, kekuasaan beragama Nasrani. Ya, kemudian yang berkuasa ketika itu adalah Abraha. Abraha ini berkuasa masih tunduk pada kekuasaan Najasyi yang ada di Habsyah, ya. Orang kemudian menyebutnya Negus, Najasyi. Nah, jadi Abraha ini ada dua saudara, ada Arbab, ada Abraha. Mereka itu sesungguhnya adalah bersaudara, dua orang yang bersaudara kemudian berselisih satu sama lain sehingga terjadi kemudian pembunuhan. Arbab terbunuh, yang tersisa adalah Abraha. Ya, Abraha inilah yang kelak kemudian menjadi pemimpin di dalam penyerangan terhadap Ka'bah itu, yang memimpin pasukan bergajah itu. Disebutnya adalah Abraha al-Ashram. Dalam bahasa Arab yang disebut dengan Ashram adalah orang yang hidungnya ada cacatnya, ya. Kenapa hidungnya ada cacatnya? Karena dia berseteru, ya, sehingga terjadi mubarozah, satu gulat dengan menggunakan senjata. Ya, mereka kemudian antara Arbab dengan Abraha itu tadinya akan berperang, masing-masing memiliki pasukan, tetapi mereka sepakat, sudah jangan kita libatkan pasukan-pasukan kita. Kalau kita ingin, ya, mempertaruhkan siapa yang akan menjadi pemimpin kita, maka mereka itulah yang kemudian bergulat, dan pada akhirnya Abraha terkena soletan di hidungnya, kemudian Arbab meninggal. Karena itu maka yang menjadi penguasa adalah Abraha. Karena itu maka terkenal dengan Abraha al-Ashram, gitu. Ya, jadi itu kisahnya, ya. Ketika Abraha ini menyampaikan, ya, ketundukannya kepada Najasyi yang ada di Habsyah, ia kemudian menyatakan bahwa ia akan membangun sebuah gereja di kota Son'a yang sangat megah dan tidak ada gereja yang pernah dibangun semegah itu. Najasyi kemudian menyepakati atau menyetujui proyek itu, ya. Kemudian terjadilah pembangunan gereja yang sangat mewah, dan konon sampai sekarang itu puing-puingnya masih ada, artinya adalah masih ada tersisa, ya, artefak, ya, peninggalan Abraha ini, ya. Dinding-dindingnya terbuat dari emas, sedemikian mewah gereja itu. Nah, tetapi kemudian terbakar, dan konon yang membakarnya atau terbakar itu lewat seorang peziarah yang datang dari Mekah itu, sehingga kemudian muncul amarah dari Abraha ini dan berjanji akan menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah itu sebagai balas dendam atas hancurnya gereja yang ia bangun itu. Nah, inilah yang kemudian terjadi, mengapa, ya, kemudian serangan itu dilakukan. Mereka mempersiapkan pasukan itu dengan pasukan yang masing-masing, ya, memakai kendaraan yang dari gajah, ya. Mereka latih itu semua, ya. Kemudian perjalanan antara Yaman dari Son'a ke Makkah tentu saja adalah perjalanan yang sangat jauh, ya. Perjalanan yang sangat jauh, dan kemudian sesampainya di Mina, gitu. Konon sampainya di Mina, ini kemudian mereka berhenti, ya. Di situ terjadi banyak kejadian sekali, dan itu adalah sebelum kejadian di mana mereka itu menyerang Ka'bah itu. Nah, ketika itu kemudian ya, Abraha itu merampas unta milik Abdul Muthalib.
ya, Abdul Muthalib. Ada 200 ekor unta yang dirampas oleh Abdul Muthalib itu. Abdul Muthalib kemudian mendatangi Abraha itu. Abdul Muthalib adalah seorang yang sangat gagah, penampilannya perlenteng, ya, ganteng, gitu. Meskipun sudah tua tetapi sedemikian rupa, dan karena itu maka ia dihormati oleh Abraha itu. Abraha yang dari tahta kebesaran yang ada yang ia bawa itu, kemudian dia turun, mereka berdua duduk di atas tikar, ya. Apa yang diceritakan oleh Abdul Muthalib adalah bukan dalam rangka melakukan negosiasi agar Abraha itu tidak jadi menghancurkan Ka'bah, tetapi dalam rangka mengambil apa yang menjadi miliknya, yaitu 200 ekor unta itu. Abraha kemudian tertawa, ternyata yang engkau maksudkan hanyalah itu. Jadi 200 ekor unta itu adalah perkara yang sangat sepele, remeh-temeh di mata Abraha. Ya. Meskipun tentu saja 200 ekor unta itu 200 kali 20 juta kalau sekarang, ya, berapa? 4 miliar kurang lebih, ya. 4 miliar bagi Abraha itu tidak ada artinya, ya. Karena itu dia bilang, saya pikir engkau itu ingin melakukan negosiasi agar saya tidak jadi menghancurkan Ka'bah. Ternyata yang engkau inginkan hanyalah 200 ekor unta milik engkau itu. Abdul Muthalib mengatakan, rumah itu, ya, saya itu hanyalah pemilik unta. Ka'bah itu ada pemiliknya. Dialah yang akan menghalangi, menjaga pemiliknya itu. Innama ana rabbul ibil, ibil. Wa innamal baitu rabbun yahmihi. Saya hanyalah pemilik unta itu. Rumah itu ada pemiliknya, dia yang akan menjaganya sendiri. Gitu. Abdul Muthalib tidak sendirian. Kemudian beliau diikuti oleh banyak pembesar Quraisy, ya. Para pembesar Quraisy itulah yang kemudian melakukan negosiasi supaya, ya, dia tidak jadi menghancurkan Ka'bah itu, dan mereka siap untuk memberikan sepertiga dari kekayaan Tuhama agar Abraha tidak jadi menghancurkan Ka'bah itu. Tetapi Abraha bersikeras, dia ingin menghancurkan Ka'bah itu. Nah, inilah kejadian yang terjadi pada tahun yang disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Kita biasanya menyebutnya sebagai tahun gajah. Ketika itu hitungan tahun belum ada, ya. Tetapi bulan-bulan itu sudah definitif, ya. Dari Muharram sampai seterusnya 12 bulan itu sudah definitif, tetapi hitungan tahun belum ada. Karena itu maka penyebutan tahun itu merujuk pada kejadian penting pada tahun itu. Nah, ketika Abraha akan menyerang Ka'bah, ini merupakan kejadian sangat penting, dan karena itu tahun itu disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Karena itu maka ini terjadi pada tahun 40 sebelum kenabian. Rasulullah tentu ketika itu belum lahir, tetapi pada tahun itulah Rasulullah SAW terlahir. Dan karena itu kita sering menyebut kapan Nabi Muhammad SAW terlahir, kita dengan mudah biasanya menyebut pada tahun gajah. Tapi kalau ditanya kapan tahun gajah itu, kita cenderung mengatakan tidak tahu, gitu, karena sejarah hanya mengatakan Rasul terlahir pada tahun gajah itu. Nah, jadi 40 tahun berikutnya, ya, Nabi Muhammad SAW kemudian diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Karena itu sejarah sering menyebut bahwa tahun gajah itu terjadi 40 tahun sebelum kenabian, gitu. Ya. Kapan tahun Hijriah itu, kalender Hijriah itu dimulai? Setelah Rasul meninggal dunia, tepatnya pada waktu pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi jauh setelah terjadinya tahun gajah itu. Nah, hadirin rahimakumullah, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah engkau apa yang diperlakukan atau apa yang terjadi, ya, dengan para pasukan yang berkendaraan gajah, ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah engkau menjadikan
Atau tidakkah ia telah menjadikan tipu daya mereka itu dalam menyesatkan mereka sendiri, justru yang akan membuat mereka itulah menjadi binasa. Hadirin rahimakumullah. Jadi setelah negosiasi yang terjadi antara Abdul Muthalib dengan Abraha, ya, Abraha bersikeras dengan rencananya. Kemudian Abdul Muthalib beliau hanya mengambil apa yang menjadi miliknya, dan karena itu maka setelah ia tahu bahwa Abraha akan tetap menghancurkan Ka'bah, Abdul Muthalib menyuruh para penduduk Mekah agar mereka pergi ke gunung atau berlindung di balik gunung, tidak mendekat Ka'bah itu untuk melihat apa yang akan terjadi dengan pasukan bergajah itu. Nah, terjadilah apa yang terjadi, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka itu tayran ababil, burung-burung yang kita sebut dengan ababil. Ababil itu, ya, itu adalah jamak ababil, ya. Para ahli nahwu terkadang mereka menyebut bahwa ini yang tidak memiliki mufrad, itu. Jadi ababil itu hanya ada jamaknya, ya. Kita tidak tahu, ya, jenis burung itu sekarang itu disebut burung apa. Karena itu tidak ada yang menerjemahkan kecuali bahwa ia adalah burung ababil. Para ahli tafsir menyebut bahwa burung ababil itu adalah burung-burung yang berwarna hitam yang biasa hidup di dalam laut atau di laut, ya. Karena itu maka ia adalah burung-burung yang berasal dari laut, ya. Berasal dari laut. Nah, kita atau pemahaman kita biasa mengatakan bahwa burung-burung ababil itu berasal dari neraka. Para ahli tafsir mengatakan bahwa burung-burung ababil ini adalah burung-burung yang berasal dari laut itu. Apa yang berasal dari neraka? Nah, ini tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung ababil itu, ya, mereka membawa persenjataan dalam bentuk apa? Dalam bentuk hijarah. Hijarah itu artinya adalah batu. Tetapi batu bukan batu seperti batu biasa, tetapi batu ini adalah terbuat dari tanah liat yang dibakar. Nah, dibakar di mana? Dibakar di dalam api neraka. Begitu para ulama ahli tafsir mengatakan. Jadi inilah yang kemudian berasal dari neraka. Yang berasal dari neraka itu adalah senjatanya itu, ya. Para ulama tafsir mengatakan bahwa yang berasal dari neraka atau hijaratan, ya, min sijil itu, ya, batu yang berasal dari tanah liat yang dibakar itu masing-masing burung ababil itu membawa 3 batu, ya, 2 di kakinya, 1 di patuknya. Konon para ahli tafsir mengatakan bahwa masing-masing batu itu ditulis, sudah tertulis nama-nama orang-orang yang akan dibinasakannya. Setiap peluru itu meluncur keluar dari burung ababil itu, ia mengena kepada orang yang sudah ditujunya itu, ya. Karena itu maka tidak ada senjata yang meleset, semuanya itu kena kepada orang yang telah dituliskan bahwa ia akan mengena kepada musuh Allah Subhanahu wa taala dari pasukan gajah itu. Wallahu a'lam. Karena ini adalah perkara gaib, ya. Kita tidak tahu secara persis bagaimana itu semua terjadi, ya. Tetapi begitulah kemudian para ahli tafsir menjelaskan tentang ayat-ayat ini, meskipun ada penjelasan yang cenderung rasional. Seperti misalnya penjelasan Muhammad Abdu di dalam tafsir Al-Manar, beliau mengatakan bahwa yang dilemparkan oleh burung-burung ababil itu adalah apa? Sesungguhnya simbol dari apa yang sekarang disebut dengan virus. Gitu. Virus-virus itulah yang kemudian menjadi senjata untuk menyerang pasukan bergajah itu. Tetapi sungguhnya ini adalah penafsiran yang bersifat ro'yu, ya, hanya bersifat nalar, tetapi tidak memiliki landasan apakah benar, ya. Yang disebut dengan tayran ababil itu hanyalah virus-virus yang dilemparkan untuk membinasakan pasukan bergajah itu.
Kaidahnya di dalam penafsiran Bapak Ibu, sebuah kalimat yang memiliki makna yang zahir itu tidak bisa dipalingkan kecuali kalau memiliki dalil yang menguatkan bahwa makna yang dimaksud bukan makna zahirnya. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, ini kan makna-makna memiliki makna-makna yang zahir. Apa itu? Ada tayran ababil, burung ababil. Yang kedua adalah hijaratan min sijil, batu yang terdiri atau yang terbuat dari tanah liat yang terbakar. Jadi itu adalah makna-makna zahir. Kalau kalimat-kalimat ini ingin dipahami dalam makna yang mungkin yang tidak disebutkan dalam makna-makna bahasanya itu, maka ia harus memiliki dalil yang menguatkannya. Tidak ada dalil yang menguatkan bahwa yang disebut dengan tayran ababil tarmihim bihijaratin itu adalah virus. Dan karena itu maka pandangan seperti pandangan Muhammad Abduh itu tidak bisa menjadi pegangan, gitu kan? Tidak bisa menjadi pegangan. Jadi apa makna yang bisa kita pegang? Yang bisa kita pegang adalah makna zahirnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya telah menjadikan burung ababil itu sebagai pasukan, sebagai tentara yang dipergunakannya dalam rangka menjaga rumah Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, ini adalah kejadian yang sangat penting. Kejadian yang di luar nalar manusia, di luar kemampuan manusia untuk melakukannya. Ya. Karena itu maka pertanyaannya, mengapa Allah Subhanahu wa taala itu menjaga rumahnya itu dengan pasukan burung yang melemparkan hijaratan min sijil? Jawabannya adalah karena itu dalam rangka menjaga rumahnya, dalam rangka menjaga Ka'bah yang akan menjadi pusat di mana ia akan menjadi kiblat bagi seluruh umat manusia setelah Rasulullah Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul. Ketika itu tidak ada kelompok manusia yang memiliki kewajiban untuk menjaga rumah Allah itu. Karena tidak ada kelompok yang bertugas atau diperintahkan untuk menjaga rumah Allah itu, maka Allah turun tangan dalam menjaga rumahnya. Jadi hadirin rahimakumullah, ini adalah makna yang sangat penting menurut saya ketika kita berbicara tentang kasus tayran ababil itu. Mengapa Allah turun tangan? Ya, menjaga rumahnya, karena ketika itu tidak ada umat manusia yang mendapatkan khitab, mendapatkan perintah untuk menjaga rumah Allah itu. Karena itulah maka Allah turun tangan. Bandingkan dengan kejadian tahun 260 Hijriah. Ada kejadian yang sangat penting pada tahun 260 Hijriah itu adalah ketika Qaramithah, ini adalah sebuah sekte Syiah ya, Batiniyah, melakukan penghancuran terhadap Ka'bah. Jadi orang-orang yang ada di dalam haram, Masjidil Haram itu dibantai semua ya. Kemudian Hajar Aswad itu dipindahkan, mereka ambil dan dibawa ke Bahrain. Jadi ini adalah penistaan, penyerangan terhadap rumah Allah. Tetapi terjadi setelah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Islam itu sudah ada yang bertanggung jawab untuk memperjuangkan, membela dan memperjuangkannya. Kejadiannya mirip dengan kejadian rencana Abraha untuk menghancurkan Ka'bah itu. Tetapi perbandingannya ketika sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad pada tahun gajah ini, Allah sendiri yang membela rumahnya. Mengapa pada tahun 260 itu Allah tidak turun tangan sendiri untuk membela rumahnya itu? Nah, para ulama kemudian membandingkan dua kasus ini dan mengatakan bahwa sekarang
setelah Rasulullah diutus, setelah agama ini dianut oleh para penganutnya, maka seluruh yang berkenaan berhubungan dengan syiar-syiar agama ini itu wajib dibela, diperjuangkan oleh para penganutnya. Jika umat yang menganut agama ini tidak membela agamanya, maka Allah akan membinasakan kelompok-kelompok yang tidak mau membela agamanya itu, untuk kemudian digantikan oleh kelompok lain yang sudi untuk membela agamanya itu. Jadi hadirin rahimakumullah, ini menjadi pelajaran penting, ya. Betapa bahwa kita itu sekarang dituntut untuk memikul tugas, ya, yang cukup berat, yaitu mendakwahkan agama ini, membela agama ini, dan memperjuangkannya supaya panji agama ini terus berkibar dan memiliki izzahnya, kehormatannya. Bagaimana kalau kita tidak melakukan itu? Kita tidak melakukan itu, akan ada kelompok-kelompok yang melakukannya. Karena itu maka Al-Quran menyebutkan, ya, wa yastabil qauman ghairakum, dan Allah akan menggantikan kalian itu dengan kaum, ya, selain kalian itu. Jadi merupakan kemuliaan bagi kita ketika kita mampu mendakwahkan agama ini, mampu membela agama ini, mampu memperjuangkannya. Karena Allah akan memilih dari umatnya itu siapa orang-orang yang akan memperjuangkan, membela agamanya itu. Jika kita melakukannya, maka berarti kita termasuk orang-orang yang dipilih dan mendapatkan kehormatan itu. Siapa di antara kita yang kemudian mengabaikan tugas ini, maka berarti ia tidak termasuk manusia pilihan Allah. Karena itu maka pertanyaannya, apakah kita ingin menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk membela dan memperjuangkan agamanya atau tidak? Semuanya adalah bergantung pada pilihan kita. Ketika kita mau melakukan itu, ketika kita ingin agar kita dipilih oleh Allah, maka kita harus berbuat. Apa yang harus kita perbuat? Kita harus berbuat apa yang bisa kita lakukan, ya. Tidakkah kita berpikir bahwa pengajian-pengajian seperti yang dilakukan di Baitur Ridha ini sesungguhnya adalah bagian di mana kita mendakwahkan agama ini, di mana kita memperjuangkan agama ini. Sekecil apapun yang kita perbuat, mudah-mudahan itu dicatat oleh Allah, mudah-mudahan ia merupakan amal yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan berdampak besar di dalam kehidupan masyarakat kita. Itu yang menjadikan harapan kita. Ya. Apakah para sahabat ketika mereka mendakwahkan agama ini, mereka menyebut dirinya sedang melakukan satu proyek besar? Mereka hanya berbuat apa yang bisa mereka perbuat. Karena itu maka setiap sahabat ketika mereka sudah didakwahi oleh Rasulullah dengan agama ini, mereka tanpa disuruh mereka mendakwahkan agama itu. Bayangkan Abu Bakar Siddiq, tidak pernah ada nas yang menyebutkan bahwa Rasul itu menyuruh Abu Bakar untuk mendakwahkan agama ini. Tetapi proaktif, Abu Bakar itu, ya, punya inisiatif sendiri. Beliau kemudian membangun sebuah tempat sholat di dekat rumahnya, karena ia adalah tokoh besar, dicintai oleh orang-orang Quraisy, orang-orang besar, ya, memiliki teman-teman besar. Karena itu maka teman-temannya itu mereka biasa berdatangan ke rumah Abu Bakar, menyaksikan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, diceritakan oleh Abu Bakar sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya 6, ya, orang yang disebut oleh Rasulullah dijamin masuk surga itu adalah hasil dakwah fardiyahnya, dakwahnya Abu Bakar Siddiq. Ya. Suatu waktu Rasulullah di Madinah itu didatangi oleh orang-orang yang biasa kita sebut dengan deso, orang-orang yang berasal dari pedesaan. Mereka mencari mana Muhammad. Mereka kemudian menunjukkan bahwa Rasulullah sedang ada di depan masjid atau di saf pertama di dalam masjid. Kemudian mereka mendatanginya dan mereka kemudian mengatakan, "Sahabat-sahabat engkau datang kepada kami
dan mereka mengatakan bahwa kami harus menunaikan sholat 5 waktu. Benarkah iya? Nabi kemudian mengatakan iya. Adakah sesuatu yang lain selain yang 5 waktu itu? Nabi mengatakan tidak, kecuali jika engkau berkenan untuk menunaikan ibadah-ibadah sholat sunnah. Mereka kemudian berkata, mereka mengatakan bahwa kami harus melakukan puasa di bulan Ramadan. Benarkah iya? Nabi kemudian mengiyakan. Seperti juga jawaban pada jawaban yang pertama, bahwa mereka tidak dituntut untuk melakukan puasa lain selain puasa Ramadan itu, kecuali jika mereka berkenan untuk menunaikan ibadah puasa sunnah. Demikian seterusnya, ya. Sampai kemudian mereka mengatakan, demi Allah kami tidak akan menambahkan, tidak akan mengurangi dari apa yang telah diwajibkan itu. Nabi kemudian menyebutkan, ya, siapa di antara kalian yang ingin melihat seorang penghuni surga, maka lihatlah orang itu. Gitu. Jadi ini adalah satu contoh di mana para sahabat juga terus mendakwahkan, ya, agama ini. Mereka kemudian mendatangi pelosok-pelosok perkampungan, menyampaikan apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW, dan itu adalah menjadi bagian dari tanggung jawab mereka sebagai muslim. Sepeninggal Rasulullah SAW itu para sahabat berpencar kemana-mana, dan sedikit di antara para sahabat yang meninggal di Madinah. Mereka itu berpencar ke berbagai negeri, ya, dan mendakwahkan agama ini. Di Turki ada satu perbatasan, ada satu kampung yang disebut dengan Abu Ayyad, kampung Abu Ayyad. Abu Ayyad artinya adalah Abu Ayyub Al-Ansori, seorang sahabat yang mulia. Jadi kalau dari Istanbul itu naik kapal di Selat Bosporus, ya, kemudian naik bis, ya, atau naik taksi tidak terlalu jauh dari Selat Bosporus itu. Kemudian di situ ada satu bukit yang sangat indah. Biasanya naik itu pada sore hari. Ketika sore hari itu terlihat Eropa dan Asia itu sangat indah, ya. Itulah sebuah kampung yang disebut dengan kampung Abu Ayyub Al-Ansori. Bayangkan, Abu Ayyub Al-Ansori berjalan dari Madinah sampai perbatasan Eropa. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendakwahkan agama ini. Mereka berpikir kemana mereka harus pergi, ke tempat yang belum digarap oleh sahabat yang lain. Mereka tidak peduli, ya, kesulitan-kesulitan apa yang akan mereka hadapi. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana mereka berbuat dalam mendakwahkan agama ini. Jadi karena perbuatan, karena proyek-proyek besar yang dilakukan oleh para sahabat, itulah yang kemudian membuat Islam itu sampai ke tangan kita. Bayangkan andai para sahabat itu tidak melakukan, tidak merasa bertanggung jawab untuk mendakwakan agama ini, apakah agama akan sampai ke tangan kita? Wallahu a'lam. Indonesia itu kan sebuah negara yang cukup jauh dari pusat kekuasaan di Istanbul, Turki Utsmani. Tapi bayangkan, pemerintahan Turki Utsmani itu menjadikan Indonesia sebagai proyek dakwahnya. Dan karena itu secara bergelombang para wali itu kemudian datang. Apa yang kita sebut dengan para wali songo itu sungguhnya adalah para dai yang diutus oleh pemerintahan Turki Utsmani untuk mendakwahi Indonesia. Dan karena itu para ahli sejarah berbeda pendapat kapan Islam itu masuk ke Indonesia. Ya, itu digantungkan pada bekas-bekas sejarah, fakta-fakta sejarah yang mereka dapatkan tentang kuburan-kuburan, ya, yang bertuliskan Arab, ya, yang menjadi kuburan para dai itu, dan itu kemudian didapatkan dalam tahun yang berbeda-beda. Ya, itu sungguhnya adalah karena setiap kali gelombang dakwah itu selalu yang diutus adalah 9 orang. Itulah yang kemudian menjadi apa yang kita kenal dengan wali songo. Ya, apakah para wali itu benar, ya, jumlahnya 9? Ya, kita mengatakan wali songo itu pasti jumlahnya 9. Karena kalau 10 namanya wali sedoso. Ya. Jadi wali songo itu pasti 9, ya. Karena tidak menjadi
wali songo kalau tidak berjumlah 9. Tapi wali-wali Allah itu banyak sekali. Dan mereka yang mendakwahkan agama ini adalah para wali Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, itulah yang kemudian menjadi pembeda antara kejadian pada masa Abraha dengan kejadian pada tahun 260 ketika Ka'bah diserang kembali oleh bangsa-bangsa atau orang-orang Syiah Karamillah, ya, yang berasal dari Batiniyah, dari Bahrain. Jadi mereka luar biasa, ya, banyak sekali yang terbunuh ketika itu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan burung ababil ketika itu. Kenapa? Karena dakwah ini sudah diampu oleh para penganutnya. Inilah yang menjadi tanggung jawab kita terhadap dakwah agama ini. Hadirin rahimakumullah. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memilih tayran ababil? Ya. Jadi siapapun, apapun itu bisa menjadi tentara Allah. Di dalam surat Al-Fatah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, walillahi junudus samawati wal ardh. Kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi. Ya. 2 kali disebutkan walillahi junudus samawati wal ardh. Yang membedakan adalah akhirnya. Ayat yang pertama menyebutkan, ya, Allah itu adalah alimun hakim, maha tahu, maha bijaksana, maha tahu tentang apa yang bisa dijadikan sebagai tentaranya. Hakim, maha bijaksana di dalam menempatkan setiap segala sesuatu sebagai tentaranya itu. Ayat yang kedua menyebutkan setelah walillahi junudus samawati wal ardh adalah innallaha kana azizan hakima. Allah itu aziz, maha perkasa, mampu mengeksekusi tentara-tentara yang diinginkannya oleh Allah, yang merupakan tentara yang tepat untuk menghadapi kasus-kasus tertentu. Karena itu maka hadirin rahimakumullah, jika tidak ada orang yang bisa dijadikan sebagai tentara Allah di dalam membela agamanya ini, maka Allah bisa menjadikan apapun sebagai tentaranya. Ya, Allah bisa menjadikan banjir sebagai tentara Allah. Allah bisa menjadikan gunung sebagai tentaranya. Allah bisa menjadikan burung ababil sebagai tentaranya. Tergantung siapa dan apa yang dipilih oleh Allah di dalam menghadapi kasus-kasus itu. Ya, jadi tidak harus kemudian menjadi gusar, ya. Kita itu apa? Bagaimana? Jika Allah menghendaki, apapun itu bisa menjadi tentara. Karena itu dalam banyak peperangan Allah menurunkan banyak malaikat, ya. Dan malaikat-malaikat itu bukan hanya kisah ketika para sahabat berperang melawan kafir Quraisy ketika pada masanya, tetapi juga pada pertempuran-pertempuran antara umat Islam dengan kelompok-kelompok yang lain. Hingga saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa menurunkan malaikat-malaikat yang akan menjadi tentaranya itu. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, ya. Kemudian dengan senjata itulah maka mereka itu seperti daun-daunan yang dimakan oleh lalat, kerompok, ya. Dan karena itu maka dikisahkan beberapa orang dari Ashabul Fil itu, mereka kemudian mampu kembali ke Yaman, ke Son'a, ya, tetapi dalam keadaan yang sangat sangat menyedihkan, ya. Allah memberikan kemampuan mereka sebagian untuk kembali ke kampung halamannya agar menjadi ibrah, menjadi pelajaran betapa bahwa orang-orang yang memerangi Allah itu akan diperlakukan seperti ketika tentara Abraha itu, Ashabul Fil itu diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sangat mengenaskan, ya. Dan itulah yang kemudian menjadi pelajaran penting ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kejadian itu kepada kita dengan surat Al-Fil ini. Jadi ini adalah satu kejadian sejarah, ya, dinarasikan kembali oleh Allah menjadi wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Yang tentu saja ini adalah mengandung pelajaran yang sangat penting bagi kita, bagaimana sikap Allah, ya, terhadap orang-orang yang akan memerangi agamanya. Bagaimana kewajiban kita di dalam mendakwahkan, membela dan memperjuangkan agamanya,
Saya kira dua hal itu yang kemudian menjadi sangat penting untuk kita renungkan, dan mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan itu menjadi gambaran tentang bagaimana kita harus bersikap ya terhadap agama yang kita anut ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendakwahkan agama ini, membela dan memperjuangkannya sebisa apa yang bisa kita lakukan, karena prinsipnya adalah kullun ya'malu 'ala syakilati. Katakanlah setiap orang itu dituntut untuk melakukan apa yang bisa dia lakukan. Kita tidak dituntut untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap orang itu hanya diperintah untuk melakukan apa yang bisa dia lakukan. Baik Bapak Ibu semua, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan makna-makna yang bisa atau yang dikandung di dalam surat Al-Fil itu, dan saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih kepada Ustaz Abbas yang menyampaikan tausiah kepada kita sekalian tentang Al-Quran surah Al-Fil. Ini sangat menarik sekali. Jadi mengapa Allah sampai turun tangan itu saja? Karena waktu itu memang belum ada penugasan kepada satu kaum atau pribadi seperti kepada Rasulullah, sehingga Allah menurunkan pasukan Ababil dan kemudian menghancurkan pasukan Abraha. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin sebelum ini saya boleh saja. Ketika itu Nabi Muhammad kan belum lahir saja, karena begitu juga kenabiannya 40 tahun hidupnya. Kalau boleh tahu waktu itu agamanya yang orangnya yang berada di saat itu, artinya apakah itu masih melanjutkan kenabian Nabi Isa? Yang pertama, kemudian apakah masyarakat Quraisy juga seperti ayah Rasulullah, apakah juga mengikuti agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa? Baik ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu pertanyaan bagus ya. Jadi Nabi Isa itu hanya diperintah untuk mendakwahi kaumnya Bani Israil. Ya. Karena itu maka di dalam Injil, sebuah ayat di dalam Injil versi Arab yang pernah saya hafal ketika dulu belajar, bunyinya adalah innama bu'istu ila baiti khurafi bani Israila ad-dalla. Aku itu hanya diperintah, ditugaskan untuk mendakwahi rumah-rumah ya gembala Bani Israil yang tersesat. Gitu. Jadi karena itu maka pastor itu disebut sebagai gembala, gitu kan. Karena memang bahasa biblikalnya, bahasa Injilnya disebut sebagai gembala. Ya, jadi apakah kemudian agama ini wajib dianut oleh masyarakat atau umat manusia secara umum? Tidak, karena bukan itu tujuannya. Ya, tidak begitu. Ya, agama para nabi sebelumnya itu tugasnya adalah mendakwahi kaumnya saja. Ya. Nabi Musa ditugaskan untuk mendakwahi kaumnya, Nabi Isa ditugaskan untuk mendakwahi kaumnya. Adapun kemudian yang terjadi bahwa banyak orang yang menganut agama Nasrani itu adalah agama yang telah mengalami perubahan setelah tahun 325 Masehi. Karena itu maka agama Nasrani sekarang ini merujuk pada doktrin-doktrin kanon Nikea. Kanon Nikea itu artinya adalah doktrin, teologi dan ajaran-ajaran yang dirumuskan oleh para pendeta ketika mereka melakukan konsili. Konsili itu artinya muktamar di Nikea, Turki pada tahun 325 Masehi dikumpulkan oleh Kaisar Konstantin. Itulah yang kemudian membuat Nasrani itu berbeda dari ajaran Nabi Isa dan kemudian menjadi agama yang didakwahkan terhadap umat manusia, padahal sesungguhnya ia adalah agama yang dikhususkan untuk Bani Israel saja. Nah, jadi beda ya
kondisi keagamaan masyarakat Quraisy ketika itu dengan kondisi keagamaan masyarakat Yaman, karena masyarakat Yaman itu mengacu pada agama Nasrani tadi itu. Quraisy tidak begitu, ya. Sebagian besar dari masyarakat Quraisy adalah mereka menyembah berhala. Sebagian lain tidak menyembah berhala, tetapi menganut agama yang pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah yang kemudian disebut ya sebagai kelompok Hanifiyah Samha. Jadi Hanifiyah Samha itu adalah kelompok yang yang lurus, tidak mereka itu menyembah berhala, tidak pernah minum khamr, tidak melakukan kemaksiatan seperti yang umumnya dilakukan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy, tetapi mereka itu lurus hidupnya, menjalankan apa yang tersisa dari ajaran Nabi Ibrahim itu. Ya, kakeknya Nabi Ibrahim, Abdul Muthalib, itu adalah dari kelompok Hanafiyah Samha itu. Ya, karena itu maka yang disebut dengan tahannus yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, ini adalah kebiasaan yang biasa dilakukan oleh pamannya. Gua Hira itu adalah tempat yang biasa dijadikan sebagai tempat tahannus oleh kakeknya, diikuti oleh Rasulullah SAW. Demikian yang terjadi ya. Jadi pertolongan Allah itu tidak karena mereka adalah orang-orang yang bertauhid, orang-orang kafir Quraisy itu atau orang-orang Quraisy itu, tetapi dalam rangka Allah menjaga rumahnya itu, menjaga Baitullah, menjaga Ka'bah. Jadi murni ia adalah merupakan upaya di mana Allah intervensi menjaga rumahnya dari serangan Ashabul Fil. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Baik, saya kira itu cukup ya.